Jumat malam kemarin bertepatan dengan peringatan Bulan Peduli terhadap Perdagangan Manusia and Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children of Sexual Purpose, disingkat ECPAT, bekerja sama dengan sekelompok siswa-siswa SMA yang tergabung dalam klub sosial bernama FAC Club, singkatan dari Against Child Trafficking Club, dari Jakarta Intercultural School, menggelar konser seni bertajuk ACT, Anti-Child Trafficking, di Teater Sekolah Jakarta Intercultural School. Konser tersebut dihadiri ratusan pengunjung dari berbagai kalangan termasuk siswa-siswa JIS, orang tua murid, dan pengunjung lainnya. Konser ini menyuguhkan 18 penampilan dari 5 sekolah termasuk JIS, Mentari, Raffles, British School Jakarta, dan Sekolah Pelita Harapan. Konser amal ini juga didukung oleh beberapa organisasi sosial yang berkaitan dengan hak asasi manusia, termasuk Rumah Faye, Save the Children, dan Aksi 2015. Koordinator End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children of Sexual Purpose, ECPAT Indonesia, Ahmad Sofyan mengatakan, selama ini Indonesia merupakan salah satu negara sumber transit dan tujuan dari perdagangan perempuan dan anak, terutama untuk tujuan seksual. Beberapa faktor yang melatar belakangi situasi ini, misalnya tingginya tingkat kemiskinan, rendahnya pendidikan, budaya ingin cepat kaya, dan minimnya peluang untuk bekerja. Di Indonesia, 70% korban perdagangan orang itu adalah usia 14-16 tahun. Dan banyak yang tidak mengetahui bahwa korban perdagangan orang itu untuk tujuan seksual. Tujuan seksual itu bisa untuk prostitusi, bisa untuk pornografi, bisa untuk kebutuhan striptease, dan sebagian besar, saya sebut kali, 70% adalah usia yang sangat muda, 14-16 tahun. Nah, kalau ECPAT itu sebuah organisasi network nasional ya dalam memberantas praktek-praktek eksploitasi seksual. Kami melakukan yang kami sebut dengan 4 pendekatan. Kami ada pendekatan pencegahan, ini bekerja sama dengan komunitas-komunitas anak, sekolah, siswa, baik yang dari kota maupun di desa. Kemudian program kedua ada legal assistance. Legal assistance itu memberikan bantuan hukum kepada korban. Jadi misalnya ada korban, jadi ada anak-anak menjadi korban perdagangan orang, kami dampingin, karena kami memiliki lawyer, dampingin pada proses penyidikan di kepolisian, pada proses peradilan di pengadilan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami juga melakukan advokasi secara nasional untuk mengubah kebijakan hukum supaya berpihak kepada korban. Misalnya bagaimana korban mendapatkan hak restitusi, karena selama ini seolah-olah dengan menghukum pelaku, tanggung jawab pelaku hilang. Bagaimana dengan korban yang mengalami trauma, mengalami gangguan psikologis, mengalami gangguan medis? Sehingga pemerintah wajib memberikan restitusi kepada korban. Itu langkah-langkah hukum yang kami lakukan. Di samping memang yang keempat adalah children and youth participation. Jadi children and youth participation ini artinya bagaimana anak-anak dan remaja punya kepedulian terhadap korban. Jadi ada dialog antara anak-anak dan korban. Anak-anak yang belum menjadi korban dengan yang sudah menjadi korban. Bagaimana anak-anak yang tidak menjadi korban bisa memberikan konseling kepada yang menjadi korban. Jadi membangkitkan semangat. Yang paling besar sebetulnya karena permintaan, demand. Permintaan. Pasar seks global. Jadi ya itu termasuk Indonesia. Jadi tren permintaan pasar seks itu adalah usia-usia 14-16 tahun. Kenapa? Ya karena dianggap masih bersih, belum kena HIV/AIDS, gitu ya. Dan daya tariknya. Jadi karena itu yang paling tinggi, karena ada permintaan, tentu muncullah kelompok-kelompok yang melakukan rekrutmen. Siapa yang direkrut? Ya kebetulan yang paling mudah adalah yang pendidikannya rendah, yang miskin, karena itu yang mudah. Jadi sebetulnya yang paling dominan adalah permintaan. Kan bagaimana menyetop permintaan supaya tidak ada korban. ECPAT bekerja sama dengan kelompok remaja dan menawarkan kepada beberapa sekolah untuk bekerja sama mengadakan acara kampanye anti-trafficking ini. JIS adalah salah satu lembaga sekolah yang meresponnya dengan baik. JIS menggelar acara amal bertajuk trafficking ini dengan besar dan diikuti oleh ratusan siswa dengan antusias. Dan untuk
Lalu kita tawarkan kepada JIS bahwa kami punya program memperkuat youth di sekolah. Setelah kita perkuat, mereka boleh membuat aktivitas di sekolahnya. Ya, jadi sebetulnya ya mereka merespon atas tawaran dari Ekpat. Jadi yang sekolah-sekolah lain juga mungkin aktivitasnya nggak sebesar ini, dan mereka juga nggak undang wartawan. Ini bagi saya bukan yang pertama, tapi yang pertama untuk yang bertaraf internasional ya. Saya pikir mereka serius ya menggalang kegiatan ini dan punya kepedulian, dan follow up-nya adalah bagaimana nanti ada komunitas siswa di sini yang bisa memonitor praktek-praktek eksploitasi dan kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah. Terlepas dari kasus yang tengah membelit 2 guru JIS dalam kasus dugaan pelecehan seksual terhadap murid TK JIS, namun JIS adalah salah satu lembaga pendidikan yang aktif melakukan kampanye anti-trafficking dan kekerasan seksual terhadap anak. You know that you so bright.